Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini berkisah tentang anak-anak KKN yang mengalami kejadian-kejadian mistis. Dan tempat mereka KKN merupakan di sebuah desa yang keramat. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul KKN di Desa Keramat. Sebut aja namanya Vita, salah satu mahasiswa di kota Malang. BTW, sekarang dia udah jadi guru di kota tersebut. Cerita semasa KKN yang menurutnya gak bakal bisa dilupain, karena dia dan teman sekelompoknya menghuni rumah sementara yang memiliki makhluk yang udah stay banget di rumah itu. Gue juga serem mau nyeritainnya. Elah, kita ini sekelompok sekitar 20 orang lebih. Gue gak bakal ngitung netnya berapa, karena yang dekat sama Vita ini cuma beberapa orang. Dan salah satu temennya Vita ini suka nonton film horor gak tahu tempat. Jadi asal dia gabut nonton horor, ya gas. Kita masuk ke inti cerita. Vita dan kawan-kawannya melaksanakan KKN kurang lebih 28 hari di lokasi desa yang mempunyai sebuah mitos tersendiri. Entah, gue gak tahu ini mitos juga ada di mana. Tapi yang pasti gue baru tahu di desa ini ada mitos begituan. Mereka tiba di hari Rabu sore menjelang malam karena mereka pendatang, dan orang yang dianggap tetua di desa tersebut menyuruh mereka untuk meminta izin kepada tuan dari tanah yang akan ditinggali mereka untuk sementara waktu ini. Sebut aja tetua tersebut Pak Alif. Beliau tangan kanan dari perangkat desa, dan umurnya beliau adalah, dan rumornya beliau adalah orang pintar dari desa tersebut. Malam itu juga kita dan kelompoknya memenuhi syarat yang diberikan Pak Ali. Aku gak jadi ikut ya, ngantuk, ucap Vita kepada Rian, ketua kelompok. Aku juga ya. Aku pun. Aku beres-beres aja ya, ucap semua perempuan yang ada di kelompok Rian. Tapi Reni sama Tasya wajib ikut ya, kalian kan bawahanku, ucap Rian sambil merapikan bajunya. Tasya dan Reni tak bisa mengelak karena mereka memang berangkat dari kelompok tersebut. Oke, ucap Reni dan Tasya. Gimana Mas Rian, sudah siap? Tanya Pak Alif. Sudah Pak, berangkat sekarang Pak, balik tanya Rian. Tak lama mereka pun berangkat. Jarak dari rumah penginapan sampai tempat yang dituju tak terlalu jauh. Parkirnya di sini aja ya Mas, suruh Pak Alif. Oh, sudah sampai ya Pak? Baik Pak, ucap Rian. Parkir di sini yang rapi, jangan nutupin jalan, kunci stang, jalannya sepi, ucap Rian kepada anggota yang ikut. Kok serem ya Yan? Dalam sana apa ada rumah orang? Tanya Edi kepada Rian. Iya anjir, gelap, sahut Rika, salah satu peserta yang ceplas-ceplos. Udah, lu nih banyak omong, turut gitu aja sih. Sudah Pak, lanjut, ucap Rian kepada Pak Alif. Di tengah perjalanan, Rian bertanya kepada Pak Alif. Apa masih jauh Pak? Tanya Rian. Itu sudah gak jauh, jawab Pak Alif sambil menunjuk sebuah punden yang terlihat secara visual bahwa itu kepunden keramat. Cuh, sontak ucap Rika. Lambemu, ucap Tasa sambil melotot kepada Rika. Gimana, ada apa di belakang? Tanya Pak Alif. Oh enggak Pak, enggak ada apa-apa. Ini langsung masuk Pak, lanjut tanya Rian. Mereka pun masuk ke dalam kawasan kepunden keramat tersebut. Sementara itu, di rumah penginapan, jam menunjukkan pukul 1 malam. Kok koyo enek sing teko? Tapi kok raono swara motore? Oh, motore dituntun paling. Wis ya mene kok, ucap Vita dalam hati, mencoba memecah kesunyian. Fit, hantunya datang Fit, ucap Alia sambil menutup layar laptop dengan jemarinya. Kamu itu udah jam segini masih aja nonton gituan, tidur sana. Sejenak Vita merebahkan tubuhnya yang kaku
dan menumpangkan kepala di atas lengannya. Ngik. Suara pintu terbuka terdengar sekelebat. Sontak pandangan Vita berfokus pada pintu kamar tersebut. Astagfirullah, ucap Vita dalam hati kaget. Sosok yang tak jelas di tengah gelap lampu kamar. Separuh wajah mengintip dari balik pintu. Matiin laptopmu, ayo tidur, ucap Vita kepada Alia. Nanti cuma kirim doa sama minta izin aja, supaya progres kalian di desa ini gak ada kendala, ucap Pak Alif. Kepunden tersebut berisikan satu makam yang diyakini keramat di desa tersebut. Tak jauh dari lokasi kepunden, terdapat makam umum warga sekitar yang lumayan lebar. Dalam banget, Jir, ucap Rika menyenteri sebuah sumur. Awas lu kalau tenggelam, aku tinggal aja, ujar Edi. Tak jauh dari lokasi kepunden, terdapat satu sumur tua. Sumur katrol yang jarang dipergunakan warga sekitar. Ayo, sini masuk, ucap Pak Alif. Baik, Pak, jawab Rian. Treng, teng, 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 teng. Suara ramai knalpot sepeda motor terdengar sampai dalam kamar yang di tempat Vita, membuat kita sejenak terbangun dari tidurnya. Assalamualaikum. Salam terdengar dari pintu utama. Waalaikumsalam, ucap Bu Anti, istri dari Pak Alif. Kok lama banget, Pak? Tanya Bu Anti kepada Pak Alif. Biasa, jawab lirih berbisik Pak Alif kepada sang istri. Kalian istirahat ya. Besok agendanya apa? Semoga lancar, ucap Pak Alif kepada anak-anak. Iya baik, Pak. Terima kasih, Pak, ucap Rian. Pagi harinya kita menanyakan sebuah hal kepada Rian. Semalam pulangnya kok gak bareng? Ada yang jalan? Tanya Vita. Ngasal, bareng semua kok pakai motor, jawab Rian. Oh, berarti aku yang salah dengar, ujar Vita. Ini sih aneh anjir keluarganya. Gue agak ngeri mau nerusinya. Lanjut aja lah, tanggung, ini seru. Hari itu agenda mereka adalah membersihkan musola-musola terdekat di desa tersebut. Terdapat 2 musola di dekat rumah utama yang kita tempati, dan di dekat rumah kedua tempat sisa peserta yang tak tertampung di rumah utama. Gimana? Sudah selesai semua? Tanya Rian kepada salah satu peserta di dekatnya. Udah kayaknya, Yan. Udah jam 1 kok. Panasnya udah gak ngotak, jawab peserta tersebut. Udah kasih tahu lainnya, biar kumpul di rumah utama, makan, sholat, mandi, ngegame, terserah cepet. Siap bos, suruh Rian. Mereka pun berkumpul untuk beristirahat di rumah utama dan melaksanakan aktivitas pribadi mereka. Nanti maghribannya di musola dekat sini aja ya, ucap Rian. Nanti pasang karpet, sajadah sama tirai pembatas, lanjut Rian. Lu nanti azan, jangan bisanya ngumpat aja, ucap Rian kepada Rika. Siap, jawabnya. Kemudian mereka melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Semalam izinnya ke siapa, Tas? Tanya salah satu peserta putri kepada Tasya. Nyang wong sing wis ora enek, jawab Tasya sambil tertawa. Maksudnya? Tanya Alia ikut menimbrung. Makam Mbah Sopo ngono lho, lali aku jenenge, jawab singkat Tasya. Terus disuruh apa? Lanjut tanya Alia. Ya gitulah, kayak nyekar. Nama makamnya ada yang tahu, tapi nggak bisa disebut ya, terlalu spesifik dan berbahaya. Menjelang maghrib, Vita dan kawan-kawan menuju lokasi musola, sholat berjamaah. Sebelumnya sebagian peserta pria sudah ada yang standby untuk mempersiapkan masuk waktu maghrib, seperti apa yang disuruh Rian siang tadi. Di tengah perjalanan menuju musola, tepatnya ujung tikungan dekat jembatan kecil, seperti ada hal yang menatapnya dengan tajam. Namun baginya itu hal biasa, dan mulai menghiraukannya. Pandangannya beralih fokus pada bapak-bapak tua berbaju gamis. Bapak ini imamnya ya? Tanya Vita pada Rian. Kayaknya iya, dia kayak habis wudhu di Blumbang, jawab Rian.
Blumbang adalah tempat penampungan air sungai yang bisa digunakan untuk mandi, mencuci, dan sebagainya. Monggo pak, sapa Rian kepada bapak tua tersebut. Jawabnya hanya mengangguk. Ayo nak, kok belum dimulai? Tanya ibu-ibu warga sekitar. Sebentar ya bu, nunggu imamnya tadi di luar, jawab Rian. Bapak imam yang mana? Jawab ibu tersebut bingung. Ya yang tadi bu, jawab Rian. Udah dimulai aja tuh, kamu aja imamnya, sahut Vita. Setelah selesai berjamaah, salah satu dari ibu-ibu tersebut menjelaskan sesuatu bahwa, nak, musola ini emang jarang dipakai kalau nggak ada yang bersihin, kecuali ada anak KKN yang rajin seperti kalian, jelas ibu tersebut. Sebelumnya juga ada anak KKN di sini, di rumah yang kalian tempati juga, tapi nggak pernah pakai musola ini, lanjutnya. Sepulang dari musola, tak ada yang memikirkan hal aneh dari bapak tua berbaju gamis tersebut. Mungkin cuma numpang wudhu, lalu sholat di rumah, ucap Vita. Di tengah perjalanan menuju rumah utama, Vita melirik ke arah jembatan yang dilewatinya sore tadi. Ada suara yang membuat langkahnya terhenti. Benar saja, sesosok pocong berubah besar sedang mengawasinya dari jembatan. Vita tetap mencoba tenang tanpa berteriak ataupun lari menjauhi jembatan. Ia takut membuat teman-temannya merasa tak nyaman melanjutkan kegiatan tersebut. Vita memalingkan pandangannya dan menahan rasa takut itu sendirian. Bergetar tubuhnya sambil berdoa dalam hati, semoga ia dapat terlelap dengan tenang malam ini. Sesampainya di malam keempat kegiatan tersebut, salah satu makhluk di rumah itu mulai eksis berkegiatan. Mungkin di malam pertama dan sebelum malam ini, mereka masih kaget dengan kedatangan Vita dan temannya. Kalian siapa sih? Mungkin dalam hatinya seperti itu. Di malam keempat, jam istirahat malam Vita mulai terganggu dengan keberadaan makhluk tersebut. Makhluk bertubuh hitam pekat dengan bola mata hijau. Terlihat dalam geriknya, hanya diam di atas meja, namun lumayan membuat jantung serasa mau copot. Saat Vita sedang sholat di ramping rak piring, makhluk tersebut hanya berbangku tangan memandang Vita yang sedang sholat. Niat dari makhluk tersebut memang tidak ingin mengganggu Vita dan teman-teman Vita ini. Namun postur dan kenampakannya cukup membuat Vita tak nyaman. Untung saja teman Vita yang lain tidak mempunyai kelebihan seperti yang Vita miliki. Oh ya, Vita ini pernah cerita juga ke gue, gimana bisa dia dapat kelebihan yang cuma sebagian orang miliki ini. Ada ceritanya. Lanjut. Malam selanjutnya sampai menuju malam ke-10 kegiatan tersebut, kita masih bisa mengondisikan dirinya sendiri untuk merasa baik-baik saja. Walau si wujud hitam tersebut tetap ada di setiap Vita menjalankan sholat, atau hanya sekedar lewat saja untuk buang air kecil. Vita tak dapat melihat dari mana makhluk hitam tinggi besar, namun berhati Hello Kitty ini berasal. Dan si wajah setengah yang sering menampakkan dirinya di tengah keheningan malam. Di malam hari ke-5 hingga ke-8 kegiatan tersebut, terbayang bukan? Gelap gulita, sunyi, sepi. Si wajah setengah ini selalu menampakkan dirinya di hadapan Vita. Entah itu dari balik pintu, lemari, atau jendela. Mungkin makhluk itu tahu bahwa Vita dapat melihat mereka. Mungkin, sangat mungkin, karena rata-rata makhluk seperti itu lebih eksis kepada mereka yang tahu keberadaan mereka. Al, bangun, udah subuh, kamu gak sholat? Ucap Vita membangunkan Alia dari tidurnya. Tas, bangun, sholat, mandi. Kita kan ada agenda nanti. Lanjut Vita membangunkan Tasya. Bentar, loh, kamu gak tidur ya Fit? Tanya Tasya setengah sadar dan langsung mencari ponselnya. Tidur kok, ucap Vita. Semalam kamu ngapain di depan pintu? Lapar ya?
Lanjut tanya Tasya sambil menggulirkan layar ponselnya mencari aplikasi WhatsApp. Hah? Oh ya, semalam aku haus, jadi ke dapur, ucap Vita dengan tegap. Ya udah mandi Tas, Al, ucap Vita mengalihkan pertanyaan Tasya. Tapi kamu lama lu berdirinya. Kaget tahu aku liatnya. Tapi aku lanjut tidur aja, karena nanti ada agenda, jelas Tasya. Kamu gak takut toh Fit, sendirian ke dapur tengah malam? Tambah tanya Alia. Vita dengan bingungnya harus menjawab apa, karena Vita sendiri tak melakukan hal tersebut. Ya enggak, emang di sini ada apa sih? Jawab Vita. Trr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 r
tanda dalam hidup. Biar dibarengi dengan suara benda jatuh menggelinding tepat di atas atap ruangan mereka. Apa itu? Tanya Alia mulai panik. Itu suara burung yang bawa batu, terus batunya jatuh. Jawab Vita menenangkan situasi saat itu. Udah sana kalian mandi, ucap Vita. Mandi bareng aja yuk Al, usul Tasya. Mereka pun melekaskan diri untuk pergi mandi berdua karena ketakutan mereka. Vita berkata dalam hati, kalian boleh ganggu aku sesuka kalian nampakin diri kalian ke aku, tapi tolong jangan lakuin itu ke teman-teman aku. Kita gak lama kok, kita cuma tugas aja dan gak akan ganggu kalian. Gue kalau jadi Vita kayaknya ya udah ngumpat. WK, astaga. Wajah Vita memucat, detak jantung mulai tak beraturan. Jelas kaget. Tanpa ancang-ancang, Vita melafalkan kalimat yang biasa ia ucapkan ketika merasa takut akan gangguan hal seperti itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.